Perjalanan hidup manusia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh kuku, dan melalui tahapan demi tahapan. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan hidup, fase, dan perjuangan panjang manusia. Inilah tahapan yang telah, sedang, dan akan dilalui oleh setiap manusia. Alam roh. Setelah membuat kesaksian tentang Allah, selanjutnya salah satu roh tersebut dihembuskan Allah ke dalam rahim ibu, sebagaimana disebut dalam sejarah. Kemudian dibentuk janin dan rahim dan dihidupkan sedalamnya dari ruhnya. Alam dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang pertama bagi manusia, menjadikan 2 kali kehidupan dan 2 kali kematian bagi manusia, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 11. Perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh. Kata Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Alam rahim. Manusia memasuki tahap kedua, kurang lebih selama 9 bulan, dan manusia menetap di rahim untuk kemudian setelah tiba waktunya lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Alam barzah. Jika kematian datang menghampiri seseorang, maka putuslah hubungannya dengan kehidupan dunia. Hanya dialami dan diburuklah abadi menemani sampai ke alam kubur. Alam ini adalah masa penantian yang penuh kesengsaraan bagi kaum pendosa dan penuh kebahagiaan bagi orang yang beriman, dan alam kubur akan berakhir pada hari kiamat kelak. Amal baik yang membawa kebahagiaan dan ketentraman, misalnya sholat, zakat, sedekah, zikir. Alam buruk yang akan membawa kesengsaraannya, misalnya berbuat baik dengan berbuat dosa dengan mendurhakai Allah, melakukan yang dilarang oleh Allah, dan murkanya, meninggalkan amal perbuatannya yang diperintahkan. Alam mahsyar. Mahsyar yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan belum berkhitan. Saat itu matahari sangat dekat, jaraknya sekitar 1 mil, sehingga mengalir keringat dan tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pertengahan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Hari kiamat. Hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi, kemudian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan, di mana setiap orang diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka. Hari penghisapan, di mana setiap orang adil atau ditimbang ambil amal baik dan buruknya. Tipologi manusia. Tipologi manusia secara umum dapat diklarifikasikan atau dapat diuraikan menjadi 4 hal. Yang pertama, manusia dalam pandangan antropologi fisik dan budaya. Yang kedua, manusia dilihat dari segi antropologi filsafat atau sudut pandang jasmani dan rohani. Yang ketiga, manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika. Yang keempat, manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu manusia dalam pandangan antropologi fisik dan budaya. Secara umum, antropologi fisik ialah mengacu pada bagian secara sistematik terhadap manusia sebagai organisme biologis, sedangkan antropologi budaya adalah mempelajari tentang asal dan sejarah kebudayaan manusia, evolusi kebudayaan, dan pembangunannya, termasuk bentuk dan fungsi kebudayaan manusia. Para ahli memberikan sebuah sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi, yaitu yang pertama animal rasional, yaitu binatang yang berpikir. Yang kedua homo sapien, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Yang ketiga homo faber, yaitu makhluk yang terampil. Yang keempat, zoonpolitikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kelima, homo economicus, yaitu makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Manusia dilihat dari segi antropologi filsafat atau sudut pandang jasmani dan rohani. Terdapat 4 aliran jika kita mengkaji manusia dari sudut pandang filsafat,
yaitu 1. Aliran serba zat, 2. Aliran serba ruh, 3. Aliran dualisme atau gabungan antara ruh dan zat, dan yang terakhir ada aliran eksistensialisme. Manusia menurut sudut pandang antropologi dan metafisika. Dari segi antropologi, terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk individu atau individual being, 2. Manusia sebagai makhluk sosial atau social being, 3. Manusia sebagai makhluk susila atau moral being. Manusia dalam pandangan Islam dalam Al-Quran ada beberapa istilah untuk menyebut manusia, yaitu al-bashar 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam bentuk mustanna, al-inch 18 kali, al-insan 65 kali, an-nas 240 kali, bani Adam 7 kali, zuriyah Adam 1 kali. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Ada teori besar yang pernah diperkenalkan oleh Charles Darwin tentang asal-muasal manusia. Teori itu mengatakan bahwa manusia pada mulanya adalah kera yang kemudian berevolusi melalui perubahan-perubahan mekanis yang pada akhirnya menjadi manusia sempurna seperti kita. Terlepas dari benar atau salahnya teori itu, sebagai seorang muslim perlu kiranya kita memahami asal-usul manusia dengan merujuk pada sumber kita yaitu Al-Quran, sekaligus memperbandingkan apakah teori dari Darwin tersebut sejalan dengan Al-Quran atau justru bertentangan. Dalam Al-Quran sangat jelas bahwa manusia pada mulanya tidak seperti yang dikatakan oleh Darwin melalui teorinya. Akan tetapi, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, adalah salah satu makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sempurna, atau dalam bahasa Quran dikatakan ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, baik hewan, jin, malaikat. Allah menciptakan manusia tidak dengan kesia-kesiaan. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'min ayat 115. Pada akhirnya, hakikatnya Allah menciptakan manusia dengan tujuannya adalah 1. Untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, menyembahku. Quran Surat Az-Zanzayat ayat 51-56. Ibadah di sini dipahami secara umum jauh lebih luas dari pemakna, yaitu aktivitas mendekatkan diri kepada Allah dengan segala cara yang dibenarkan oleh syari'i Allah dan Rasul-Nya dalam semua aspek kehidupan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah kepada para malaikat, Allah akan menciptakan manusia. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dengan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui yang tidak engkau ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Semulanya para malaikat mengira bahwa tugas Adam dan cucunya hanya beribadah kepada Tuhan dalam arti sempit, seperti memuliakan dan memujinya. Oleh karena itu, malaikat bertanya, tidaklah cukup kita para malaikat selalu mengagungkan dengan memuji dan menyucikan Tuhan? Dengan demikian, tugas khalifahan manusia belum terlaksana manakala manusia hanya sekedar melakukan ibadah dalam arti sempit atau ritual-ritual seremonial. Namun manusia dituntut juga untuk mengelola secara dinamis dan kreatif kehidupan di atas permukaan bumi ini. Tujuan lain diciptakannya manusia adalah untuk mengajak sesamanya berbuat kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar, atau yang kita sering sebut amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang dijelaskan pada surah Ali Imran ayat 110, kami muslim adalah umat manusia terbaik yang dilahirkan karena kamu memerintahkan melakukan apa yang baik dan melarang apa yang buruk dan beriman kepada Allah. Jika ahli kitab beriman, maka hal itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka fasik. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia juga mengemban tugas saling menyeru kepada mencegah perbuatan mungkar.
Hidup sukses menurut pandangan Al-Quran. Cara meraih sukses: 1. Setia dan benar. 2. Banyak mengingat Allah, bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya, percaya diri dan percaya padanya. 3. Semangat untuk mencapai keutamaannya, berbuat baik kepada makhluk berupa ucapan dan bertindak dengan tulus kepada Allah dan berharap pahalanya puas dengan takdir Allah SWT. Keempat, mencurahkan perhatian dengan apa yang sedang dihadapi disertai dengan permintaan bantuan.